Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai pengetahuan yang saya dapat dari bertemunya dua argumentasi dalam ilmu filsafat yang argumentasinya ini saling berpapasan, tidak mau satu sama lain, gitulah ya sederhananya itu. Jadi aliran ini adalah aliran empirisme dan juga aliran rasionalisme. Dari perdebatan dua aliran ini ya, itu muncul sebuah quote gitu ya, sebuah sepenggal kata gitu atau kata-kata pada diri saya itu, yaitu jangan menilai apa yang kita lihat, tapi nilai apa yang kita mengerti. Karena apa yang kita lihat belum tentu benar, dan apa yang kita mengerti sudah pasti benar. Itu adalah salah satu quote gitu ya, salah satu sepenggal kata yang saya dapat dari adu argumen dua aliran ini. Jadi bagi kalian yang penasaran sama penjelasannya, mari kita simak videonya sampai habis. Jangan di skip. Jika bermanfaat, bisa di-share. Langsung saja ke videonya. Baik, langsung saja ke topik pembahasan. Jadi, kedua aliran ini adalah aliran dalam filsafat yang tujuannya sama-sama mencari kebenaran, sama-sama mencari ilmu pengetahuan, sama-sama mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan, sama-sama mencari cikal bakal pengetahuan itu didapat. Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama itu aliran dari teori empirisme. Teori empirisme ini dia mengatakan seperti ini. Beberapa filsuf itu sepakat dengan aliran ini. Dia mengatakan seperti ini. Seluruh sumber pengetahuan, cikal bakal pengetahuan itu ada karena kita bisa didapat dengan melalui indera, melalui panca indera. Jadi seperti itu mengenai pendapat dari aliran ini. Jadi semua yang didapat itu adalah karena kita mempunyai panca indera. Kita tahu panas misalnya. Kita tahu panas itu karena kita mempunyai kulit. Jadi kita tahu rasa panas itu seperti apa. Kita tahu balok gitu kan. Balok itu kotak karena kita memiliki mata gitu lah. Sederhananya seperti itu mengenai teori dari aliran empirisme ini. Ya, juga ada seseorang gitu ya menilai orang lain dengan panca inderanya, dengan penglihatannya seperti itu katakanlah. Dia menilai, oh itu tidak baik, oh itu buruk gitu misalnya, oh itu tidak benar. Ini fenomena yang sangat gimana gitu ya, karena apa yang dia nilai juga belum tentu benar gitu kan, karena dia menilai dengan yang dia lihat. Seperti itulah gambaran dari teori empirisme. Dan yang kedua itu adalah teori rasionalisme. Ini adalah teori yang sangat tidak sepakat sekali dengan teori empirisme ini, sangat tidak setuju, sangat menolak terhadap pendapat dari teori ini.
Kata teori rasionalisme ini, kalau kita hanya sekedar melihat, kita tidak bakal tahu kebenaran yang sebenarnya. Karena panca indera bagi teori ini masih memiliki kekurangan. Contohnya seperti ini, ibarat kita melihat ballpoint dalam air. Ballpoint itu seolah-olah patah. Sehingga kata teori ini, ketika kita bergantung pada panca indera, maka kita tidak bakal menemui kebenaran yang sebenarnya. Karena ketika kita melihat ballpoint dalam dalam gelas yang berisi air, ballpoint ini seolah-olah patah. Maka dari situlah disimpulkan oleh teori rasionalisme ini bahwasanya indera itu masih memiliki masih memiliki kekurangan, masih memiliki kelemahan. Maka dari itulah kata teori ini, ketika ingin pengetahuan itu tidak bisa kita dapat hanya melalui indera, karena indera itu masih tertipu, indera itu masih punya kekurangan, gitu kata teori empirisme ini. Jadi di barat orang tadi katanya, di barat orang tadi yang menilai pribadi orang lain itu, dia itu menilai dengan apa yang dia lihat, gitu kan, tanpa mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, sehingga orang itu mengklaim yang tidak-tidak. Nah, seperti ini adalah sesuatu yang sangat perlu yang kita hindari, gitu ya, apalagi menilai pribadi orang lain, apalagi menilai kekurangan orang lain, karena dari sinilah kita bisa disimpulkan bahwasanya apa yang kita lihat itu juga belum tentu benar. Jadi teori rasionalisme ini mengatakan kebenaran itu didapat dengan kita berpikir, dengan akal budi kita. Teori rasionalisme ini juga mengatakan dengan kita berpikir, dengan kita menggunakan akal budi kita untuk menilai sesuatu atau mendapatkan sesuatu, untuk mengetahui pengetahuan itu sendiri adalah dengan cara kita berpikir. Jadi seperti itu. Mengenai dua aliran filsafat ini yang membuat saya tertarik untuk sharing kepada teman-teman semua, yang juga muncul pada diri saya itu sebuah quote gitu ya, sebuah sepenggal kata yang bahwasannya jangan menilai apa yang kita lihat, tapi nilai apa yang kita mengerti. Dari sini kita bisa ambil hikmah bahwasanya kita sebagai manusia itu jangan, dalam kehidupan ya, itu jangan menilai apa yang kita lihat terhadap siapapun dan apapun itu, karena apa yang kita lihat belum tentu benar. Maka dari itu kita harus mengerti, karena apa yang kita mengerti itu sudah pasti benar. Apalagi kita menilai individu lain gitu ya, itu mungkin bisa dihindari gitu kan, karena ketika sudah menilai individu lain ini dapat menyebabkan kerusuhan hati gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi jangan menilai apa yang kita lihat, tapi nilai apa yang kita mengerti. Mengingat kata-kata ini bukan juga untuk kita setelah mengerti untuk menilai orang lain, bukan, karena kita itu tidak ditugaskan untuk menilai orang lain. Kita itu ditugaskan untuk memperbaiki diri sendiri. Mengingat juga kita memiliki kelebihan dan kekurangan di setiap sisi kehidupan kita. Jadi seperti itu. Mungkin itulah ya hikmah yang dapat saya petik. Mungkin juga tidak mungkin juga saya menceritakan panjang lebar mengenai teori ini, karena video ini adalah video sharing pengetahuan. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa di-share, dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.